Salam rekan-rekan investor dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview portofolio saya di aplikasi GoTrade, saham untuk melakukan penjualan ya, dan juga pembelian saham-saham yang ditransaksikan di bursa Amerika ya. Nah, kita langsung saja ke GoTrade. Nah, di sini di aplikasi GoTrade ini ya, saya melakukan pembelian yang paling banyak itu adalah di dua saham ini ya, di Armor Residential dengan kode emiten ARR dan juga di Brookfield Real Asset Income Fund ya, atau dengan kode emiten RA begitu. Jadi komposisi daripada posisi akun GoTrade saya memang diisi oleh dua saham ini ya, yang terbesar yaitu Armor Residential dan juga Brookfield Real Asset. Kalau misalnya kita buka di sini akan terlihat bahwa ekuitas saya sekarang adalah 51,68 dolar ya. Adapun total return saya mengalami kerugian sebesar 27,23% atau 19,34 dolar begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat total pembelian saya itu berarti di 51,68 ditambah ya 51,68 ini, kemudian ditambah kerugian yang saya derita saat sekarang ini atau yang saya alami ya, yaitu sebesar 19,34 ya. 19,34. Itu artinya bahwa saya melakukan pembelian untuk total keseluruhan daripada saham ini adalah di 71,02 dolar ya. Nah, alasannya adalah kenapa saya melakukan pembelian saham ini dalam porsi yang cukup banyak ya, karena memang porsinya cukup banyak dalam portofolio saya begitu ya, karena memang ada dividen yield yang ditawarkan yaitu sebesar 20,85% ya, 20,85% untuk setiap tahunnya begitu. Jadi kalau misalnya 20,85% setiap tahunnya, jadi kalau kita bagi 12 ya, 20,85% ya, kita bagi 12, itu artinya setiap bulannya ada 1,73% ya, 1,73% dividen yang kita terima setiap bulannya. Karena memang untuk ARR ini ya, ataupun saham yang Armor Residential ini memang membagikan dividen setiap bulannya begitu. Setiap bulan dia membagikan dividen. Begitu pun dengan Brookfield Income Fund ini ya. Brookfield Real Asset Income Fund ini juga membagikan dividen setiap bulannya ya. Ini kalau untuk kode emiten ARR ini dia membagikan dividen sebesar 13,48% setiap tahunnya. Ya, karena dia membagikan dividen yang cukup tinggi dan juga pembagiannya adalah setiap bulan, maka kemudian saya memberikan porsi yang terbanyak untuk di dua saham ini, yaitu Armor Residential dan juga Brookfield Real Asset. Adapun pada saham-saham seperti misalnya Intel, kemudian saham seperti misalnya Toyota, Apple, Johnson & Johnson, kemudian Pfizer ya, Coca-Cola, memang dia tidak membagikan dividen setiap bulan, tapi membagikan dividen yang biasanya 2 sampai dengan 4 kali dalam satu tahun. Dan memang dividen yield yang kita terima dari saham-saham seperti misalnya Johnson & Johnson memang cukup kecil ya, 2,63%. Berbeda hal dengan untuk setiap tahunnya, berbeda hal dengan dua saham yang di atas ini memang cukup banyak begitu. Dan dua saham yang ini ya, Armor dan juga Brookfield ini memang dia saham yang bergerak di bidang real estate dan juga properti yang ada di Amerika, sehingga sangat menarik untuk misalnya kita melakukan pembelian terhadap dua saham ini dengan dividen yang akan dibagikan setiap bulannya. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini ya, di sini kita lihat di report ya. Di situ memang berisikan mengenai
financial transaction ataupun transaksi finansial, histori transaksi yang kita lakukan, pembelian dan juga penjualan saham-saham yang kita belikan, termasuk juga di dalamnya berisikan mengenai dividen ya, dividen yang kita terima, histori dividen yang kita terima untuk setiap terjadinya dividen begitu, setiap pembagian dividen maksud saya. Nah, dan kalau kita lihat bahwa saham dengan kode ARR tadi itu ya, ARR dividen ya, Armor Residential itu tadi itu, dia membagikan dividen itu sebesar 0,67. Jadi saya mendapatkan 0,67 dari saham yang saya terima tadi itu. Kemudian begini. Kemudian ini misalnya di bulan September ya, saya terima 0,67. Kalau kita lihat di bulan sebelumnya, di bulan Agustus ya, di bulan Agustus kalau kita lihat di sini untuk di bulan Agustus saya dapatkan 0,59 ya. Sebenarnya ini tulisannya dalam bahasa Inggris ya, 0,59, tapi ya kita bahasa Indonesia kan saja. Artinya dalam bahasa Indonesia kan 0, kita tidak mengenal poin ya, tapi koma dalam bahasa Indonesia. Jadi titik pada sini kita bahasakan 0,59 dolar begitu. Kemudian di bulan sebelumnya juga saya menerima ya lebih kecil ya dari 0,59, karena memang pembelian untuk saham-saham di dua saham properti ini tadi itu ya, yaitu adalah Armor Residential dan juga Brookfield Real Estate, ini memang saya lakukan pembelian setiap bulannya dan saya perbesar karena memang saya tergiur dengan dividen yang diberikan setiap bulannya yang cukup besar begitu. Nah, jadi rekan-rekan memang ada banyak saham-saham yang bergerak di dalam real estate itu ya, yang memang memberikan dividen setiap bulannya begitu. Kita bisa cek misalnya saham-saham apa saja yang selain ARR dan juga selain RA tadi yang juga memberikan dividen setiap bulannya ya. Kita bisa cek di rate ya, karena dia sektor rate ya, real estate investment trust begitu. Di sini ya kita bisa cek saham-saham yang lain yang juga membagikan dividen, seperti misalnya saham ini Realty Income ya. Realty Income ini juga memberikan dividen setiap bulannya begitu. Kemudian juga misalnya seperti saham LTC Properties juga membagikan saham setiap bulannya, dan saham-saham yang lain yang memang membagikan dividen setiap bulannya. Jadi rekan-rekan semua, ini bisa menjadi pilihan dan juga alternatif bagi rekan-rekan ketika akan mencari saham-saham yang memberikan dividennya cukup besar dan itu dibagikan setiap bulannya. Jadi dua pilihan saham ini saya rasa bisa menjadi alternatif ya. Tapi lagi-lagi memang harus berdasarkan analisa, harus berdasarkan kita melihat bagaimana sisi fundamentalnya dan juga sisi analitik ya, ataupun teknikalnya lah begitu. Jadi dua analisa fundamental dan juga analisa teknikal itu memang harus dilakukan begitu. Nah, dan kalau kita lihat misalnya pergerakan harganya selama 5 tahun ini memang terjadi penurunan yang cukup luar biasa hingga 82,65%. Sehingga saya merasa bahwa saya melakukan pembelian ini karena memang terjadi tren penurunan yang cukup luar biasa, dan ini adalah kesempatan kita untuk mengakumulasi saham-saham yang memang dividennya cukup besar ini, yang juga membagikan dividen setiap bulannya begitu. Termasuk misalnya di Brookfield Real Estate tadi juga dalam 5 tahun ini terjadi fluktuasi harga yang cukup luar biasa begitu ya. Sehingga ini kesempatan ketika harganya turun, maka kita lakukan pembelian agar terjadi average cost ya, ataupun nilai daripada rata-ratanya dia semakin mengecil begitu. Karena ini semakin mengecil, ketika kita melakukan pembelian pada saat harganya turun, itu akan memberikan nantinya keuntungan bagi kita, khususnya di capital gain nantinya. Saya kira demikian rekan-rekan mengenai uraian singkat mengenai
saham-saham yang memberikan dividen setiap bulannya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali.